solihah dan solih, yang sehat dan ceria. Kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia yang mudah dan menyenangkan. Anak-anak solih dan solihah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 4 pada buku panduan kita. Sebelum itu, kita buka dulu dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Ya Allah, perkenankanlah. Baik, alhamdulillah, anak-anak, pada pembelajaran 4 kali ini kita akan belajar kembali tentang penggunaan kata tanya. Pasti anak-anak sudah tahu apa itu kata tanya, ya. Kata tanya berfungsi untuk menanyakan sesuatu hal. Nah, untuk bertanya pasti kita membutuhkan kata-kata, ya kan? Nah, apa saja kata tanya itu? Siapa yang bisa menyebutkan? Bersama-sama Ustazah ya. Apa? Siapa? Kapan? Di mana? Berapa? Mengapa? Dan bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan atau mencari informasi menggunakan 7 kata tanya tersebut sesuai dengan yang kita butuhkan, ya. Baik, kita mulai dari telaah. Anak-anak di sana diberikan sebuah teks tentang meneladani tokoh. Siapa tokoh itu? Yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, coba kalian baca pada bagian telaah tersebut tentang biografi singkat Ki Hajar Dewantara. Kalian pelajari, kalian rasakan, dan coba setelah kalian baca betul-betul tentang kisah Ki Hajar Dewantara, kalian sampaikan perasaan kalian, pendapat kalian tentang Ki Hajar Dewantara. Lalu tuliskan pada bagian eksplorasi. Nah, setelah itu kalian bisa menggunakan kata-kata tanya, bisa mencari tahu tentang siapa sih Ki Hajar Dewantara, di mana lahirnya, dan sebagainya. Kalian bisa berlatih pada bagian apa itu? Rumuskan. Nah, dengan kalian berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kalian akan bisa mengetahui dari teks yang ada pada bagian telaah. Kalau kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian akan jadi tahu. Nah, itulah fungsi kata tanya, begitu ya. Bagi orang yang sudah membaca mungkin tidak membutuhkan kalimat pertanyaan tersebut. Tapi buat orang yang tidak membaca, mereka membutuhkan. Rasa ingin tahu mereka ungkapkan lewat kalimat-kalimat pertanyaan. Misalnya, kalian setelah membaca buku tersebut, membaca tentang biografi Ki Hajar Dewantara, lantas adiknya bertanya, "Kakak, apakah yang kakak baca?" "Oh, teks tentang Ki Hajar Dewantara, Dek." "Siapa itu Ki Hajar Dewantara?" Misalnya begitu, kalian menjawab apa? Lalu kalian bisa menjawab dengan sesuai teks yang ada di situ. Nah, kemudian dia penasaran lagi, maka dia bertanya lagi, "Kak, kapan Ki Hajar Dewantara itu dilahirkan? Dari kota manakah dia berasal?" Dan sebagainya. Nah, itu adalah fungsi dari kata tanya, ya. Jadi, buat orang yang belum memahami, dia membutuhkan kata-kata tersebut untuk mengetahui
informasi yang dibutuhkan. Sampai di sini, Ustazah sering menemukan kesalahan dalam membuat kalimat pertanyaan. Misalnya begini, kakak ingin mengetahui berapa jumlah uang adik. Lalu kakak bertanya, Dek, uang yang kamu pegang ada berapa? Ya, menurut kalian kalimat tersebut betul atau salah? Ya, kurang tepat ya. Jadi kalimat tersebut kurang tepat. Yang benar adalah, berapa uang yang engkau pegang, Dek? Ya, begitu ya. Jadi kata tanyanya berada di bagian depan. Ya, bagian depan kalimat, bukan di akhir. Misalnya, jam berapa engkau akan berangkat ke pasar? Jadi kata berapanya ada di depan, bukan di bagian belakang, ya. Kemudian contoh lagi. Kapan Ki Hajar Dewantara dilahirkan? Ya, itu ya. Jadi menggunakan kata tanya ada di depan kalimat. Nah, setelah kalian mencoba di bagian rumuskan, kalian jawab dengan baik ya, dan usahakan jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud. Silakan mencoba. Anak solih dan solihah, bagaimana? Mudah bukan mengerjakan berlatih tentang menggunakan kata tanya? Ya, jelas. Karena bahasa Indonesia itu mudah dan menyenangkan. Karena itu, kita akan berlatih ya, mengaplikasikan kemampuan kita tadi dalam menggunakan kata tanya. Ya, pada bagian aplikasi di sana diberikan 4 gambar tokoh pendidikan Indonesia. Nah, kalian bisa mencari biografi singkat dari 4 tokoh tersebut. Ya, kalian boleh memilih Kiai Haji Ahmad Dahlan, boleh Hajah Rasuna Said, atau Kiai Haji Agus Salim, boleh juga Raden Ajeng Kartini. Kemudian bagaimana cara mencarinya? Kalian bisa melihat dari buku sejarah yang ada di rumah, atau bisa menggunakan mesin pencari, misalnya Google. Nah, kalian bisa mencari dengan menggunakan kata tanya tadi. Misalnya, siapa itu Kiai Haji Ahmad Dahlan? Ya, atau mengapa Raden Ajeng Kartini disebut sebagai tokoh perempuan Indonesia? Kalian bisa mencari dengan menggunakan kata-kata tanya tersebut. Setelah kalian mendapatkan satu informasi, kalian catat. Ya, fokus hanya satu tokoh. Kemudian kalian catat dan kalian bisa menggunakan 7 kata tanya tersebut. Setelah terkumpul semua informasi yang sudah kalian catat, kemudian kalian susun dalam sebuah karangan. Nah, karangan itu bisa disebut sebagai biografi singkat. Bisa? Kita coba ya. Insya Allah kalian anak-anak yang hebat, yang semangat mengerjakan tugas dan bertanggung jawab. Baik, Ustazah beri waktu sampai pada pekan depan untuk mencari dan mengerjakannya. Lebih cepat, lebih baik. Jika ada waktu, jangan dilewatkan dan jangan nanti-nanti. Baiklah anak-anak, setelah kita mengenal tentang tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, dan masih banyak lagi pahlawan-pahlawan pendidikan Indonesia yang ada, yang telah memberikan kita begitu banyak contoh. Mereka adalah pahlawan-pahlawan yang luar biasa, berjuang ya untuk menjadikan manusia-manusia Indonesia ini cerdas, tidak bodoh dan tidak mudah dijajah. Karena itu kita bisa meneladani, mengambil hikmah apa saja yang sudah mereka lakukan untuk kita. Berjuang tanpa menyerah, menjadikan masyarakat Indonesia itu cerdas, ya, terbuka matanya tentang keadaan mereka yang dulu terjajah. Ya, bisa mengajarkan membaca, kemudian berani dan sebagainya. Karena itu kita harus
belajar dari mereka, bersemangat ya untuk kemudian bisa menjadi manusia yang cerdas, mengambil mengambil banyak hikmah dari mereka. Kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat, juga bisa menjadi pahlawan seperti mereka, karena pahlawan itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, bagi lingkungan sekitarnya. Dan inilah yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia diciptakan agar bisa bermanfaat buat orang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ya, baik. Itu saja pelajaran tentang bahasa Indonesia kali ini. Kita bisa akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.